guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu baik-baik saja di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti suasana hati si doi yang kadang-kadang amuk-amukan gak jelas. Setelah cukup banyak membahas film perkopetan, kali ini Sakahayang akan kembali membahas film bertema iiblisan yang tentunya masih hangat karena rilis di tahun ini, di mana film ini berjudul Traumatika tahun 2025. Kira-kira apakah film iiblisan ini akan terasa sangat mengerikan atau malah ceringek sampai membuat bulu dalam sempak kalian menjadi lurus? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan kisah pada tahun 1910 di Semenanjung Sinai. Di tengah padang gurun yang tandus, seorang pria bernama Jafar terlihat putus asa setelah mengalami nasib tragis yang menimpa keluarganya. Singkat waktu, setelah puluhan kilo menyusuri padang pasir, Jafar berniat mengubur sebuah artefak kuno berbentuk ayam kate, di mana benda ini merupakan sumber malapetaka yang telah membuat seluruh keluarganya tewas. Setelah mengubur benda itu, seketika Jafar kerusupan dan tewas dengan cara headbang ekstrim. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Jafar dan keluarganya? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, 93 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2003, scene beralih ke wilayah Pasadena, pinggiran California. Di dalam sebuah rumah yang kumuh, seorang bocil bernama Mikey terlihat ketakutan sambil menelepon 911. Dalam panggilannya, Mikey berusaha meminta tolong setelah menjadi korban culik oleh sosok wanita burik yang mengerikan. Di tengah situasi mencekam, Mikey pun panik saat mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Di tengah ketegangan, Mikey berusaha bersembunyi dari sosok kewes mengerikan yang telah menculiknya. Dirasa ini kesempatan, Mikey berniat mencari jalan keluar sambil mengendap-endap. Sungguh suwe, setelah tidak menemukan jalan keluar, Mikey yang terpojok harus tertangkap. Ketika sedang menonton TV, Mikey pun khawatir saat melihat berita penculikan dirinya yang sudah lebih dari 9 bulan lalu, di mana menurut keterangan, kasus penculikan seperti ini sudah terjadi 4 kali dengan korban bocil laki-laki selama 1 tahun terakhir. Di saat itu pula, ibunya Mikey masih berharap jika putranya bisa segera ditemukan meski sudah 9 bulan hilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, seorang polisi sepuh bernama Miller akhirnya datang setelah mendapat panggilan darurat dari rumah ini. Dan anehnya, Miller so jago dengan hanya datang sendirian saja. Melihat gelagat si kewes yang mencurigakan, ia meminta izin untuk melakukan penggeledahan. Menyadari si polisi datang sendirian, si kewes ini langsung mempersilahkannya masuk. You said you live alone, right?
Dirasa mulai merinding, Miller yang ketakutan akhirnya meminta backup pada kesatuannya. Namun bukannya langsung keluar saja, Miller yang penasaran kembali melakukan pengecekan di tengah kondisi poek dan bau busuk. Hello? Show yourself. Melihat bathtub penuh dengan darah, Miller meminta rekannya untuk secepatnya datang. Tapi seketika perhatian Miller teralihkan saat ia mendengar suara si kewes dari dalam basement. I will fucking smoke you! My God, betapa syoknya Miller saat mendapati jasad-jasad korban penculikan tewas di tempat ini. Lalu tiba-tiba di tengah kondisi ripuh, Miller yang melihat keberadaan Mikey langsung melaporkan hal tersebut. The child. Malang sekali, Miller yang sosokan datang sendiri akhirnya tewas diacak-acak si kewes. Kira-kira siapakah sebenarnya kewes aneh ini? Kalem, karena kini kita akan melihat kisah pada 1 tahun sebelum kejadian tadi. Di sebuah perumahan subsidi, seorang pria bernama John seketika heran setelah mendapat sebuah paket misterius yang ternyata berisi artefak terkutuk berbentuk ayam kate. Dan saat ia mendapat telepon, rupanya benda ini merupakan kiriman dari temannya yang bernama Steve. Ia pun meminta John untuk menyimpannya terlebih dulu sampai harganya naik di black market. Namun Steve memperingatkan John untuk jangan gegabah membuka benda itu karena menurut info yang ia dapat, artefak itu berisi iblis jahat pemangsa bocil bernama Volpaju. Meskipun terdengar tak manuk akal, John hanya meminta 50% dari penjualan benda ini jika memang laku di pasaran. Namun saat telepon ditutup, tiba-tiba saja John seolah dipengaruhi oleh benda ini. Sungguh suwe, setelah menghirup asap pape dari dalam benda itu, tiba-tiba saja John bertingkah aneh. Sementara di ruang tengah, rupanya si kewes mengerikan yang menculik Mikey adalah putrinya John yang bernama Abby. Sesaat kemudian, John yang sedang oleng meminta si bungsu Alice untuk segera tidur. Namun bisa kita lihat, Abby tiba-tiba merasakan ketakutan saat ia dihampiri oleh ayahnya ini. Saat malam semakin larut, Abby yang sedang minum tiba-tiba merasakan sebuah energi dari dalam artefak terkutuk itu. My God, bagaikan toke, John yang kerusupan terlihat mengikuti Abby ke dalam kamar. Hingga saat Abby selebeo sedang tertidur lelap, di saat itu pula, John yang kerusupan akan melakukan sesuatu pada putrinya ini. Ternyata iblis yang merasuki John lebih memilih untuk bersemayam di tubuh Abby. Di pagi buta, Abby yang khawatir dengan keadaannya memutuskan untuk minggat dari rumah. Hingga beberapa bulan kemudian, Abby yang sering mengalami keanehan memilih untuk mengasingkan diri dengan tinggal di rumah kakeknya yang terbengkalai. Namun di saat itu pula, seketika Abby selebeo syok saat mendapati dirinya tiba-tiba hamil. Dirasa ini benih iblis, Abby yang tidak ingin mengandung orok iblis berniat untuk melakukan abrasi secara otodidak.
Beberapa hari kemudian, Abi yang sudah berbulan-bulan tidak ada kabar langsung menghubungi adiknya. Ia pun meminta maaf karena dirinya tidak akan pernah lagi pulang ke rumah. Terlebih saat ini ada sesuatu yang bersemayam dalam tubuhnya dan ia tidak ingin Alice celaka. Maka dari itu, Abi meminta Alice untuk melupakannya. Di keesokan harinya, Abi kembali ditemui si iblis yang masih menyerupai ayahnya. Lantas si iblis berkata jika ia sangat kesal pada Abi yang telah melakukan abrasi pada keturunannya. Sambil mengancam, si iblis berkata jika kini Abi harus membayar perbuatannya dengan harus menumbalkan adiknya. Tapi jelas saja Abi menolak dan meminta keringanan. Mendengar hal itu, si iblis meminta Abi untuk menculik beberapa bocil guna dipersembahkan pada dirinya. Kalau tidak, si iblis tidak akan segan untuk mengambil Alice. Sesaat kemudian, Abi yang tidak kuasa berusaha melakukan penawaran dengan menggunakan bagong atau kambing saja sebagai gantinya. Akan tetapi, iblis Pol Paju tidak sudi dengan persembahan remeh seperti itu. Di keesokan harinya, Sin beralih pada seorang bocil bernama Bobby. Saat asik bermain gelembung, tiba-tiba ia mendengar bisikan aneh dari dalam goa taman. Sementara itu, si kakak bernama Nani malah asik teleponan dengan si Bebeb hingga ia tidak menyadari jika saat ini si adik sedang dituntun menuju kematian. It's so chill. Malang sekali, Bobby pun harus menjadi korban pertama. Sekembalinya ke rumah, Abi langsung syok saat tanpa sadar ia telah menculik dan menghabisi seorang bocil tak berdosa. Namun seolah belum puas, si iblis kembali datang dan berkata jika Abi harus menculik beberapa bocil lagi sampai ia menemukan bocil yang cocok untuk dijadikan tumbal. Meskipun tak kuasa, namun demi keselamatan Alice ia pun harus kembali mencari korban lainnya. Hingga pada akhirnya Mikey adalah korban terakhir yang sampai saat ini masih hidup. Kembali ke masa sekarang, Mikey pun syok parah saat melihat Pak Polisi tewas dengan kondisi yang acak-acakan. Di saat itu pula, Abi yang berhasil mengambil alih kesadaran sudah tidak tahan selalu diperalat oleh si iblis. Lantas Abi meminta Mikey untuk segera pergi, sementara ia akan melakukan diskon umur. Apakah Mikey baik-baik saja? Earlier today, authorities responded and discovered the lifeless body of Abigail. Kemudian Sin beralih pada John yang depresi semenjak ditinggalkan oleh putrinya. Apalagi saat ia mendengar berita tentang ditemukannya polisi yang tewas di rumah orang tuanya. Tak cuma itu, tim penyidik menemukan jasad Abi yang diduga kuat menjadi tersangka dari pelaku penculikan. Mendengar berita itu, John yang kurang iman berniat melakukan diskon usia menggunakan radio cawang. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Sin beralih pada presenter expired bernama Karen yang bersiap melakukan syuting bacot show bersama Alice yang kini sudah dewasa. Di mana kali ini, Karen akan membahas kasus mengerikan yang dilakukan oleh kakaknya Alice 20 tahun silam. Alice, welcome to our show. My older sister Abigail committed suicide. It changed our family forever, and it was... At the end of the book, you share some interesting... Sementara di sisi lain, rupanya selama ini, Mikey masih hidup dan tumbuh dewasa di rumah terbengkalai.
It's all my fault. I raised those horrific. Di malam Halloween, Alice yang penasaran berusaha menyelidiki kasus kakaknya dengan menonton rekaman penyidikan Mikey. Kemudian, psikiater keribo bernama Elliot menyatakan jika saat ini Mikey mengalami gangguan mental akibat trauma yang mendalam setelah berbulan-bulan tinggal bersama Abby. Di saat itu pula, ibu Mikey yang bernama Naomi merasa aneh karena sejak kejadian itu putranya tiba-tiba menjadi pendiam dan seperti bukan Mikey yang ia kenal. Hingga beberapa hari kemudian, Mikey pun kembali hilang setelah menggambar sosok-sosok yang mengerikan. Kemudian dalam rekaman milik Steve, ia pun mengatakan jika semua ini berawal akibat John yang membebaskan iblis jahat dari dalam artefak terkutuk hingga membuat Abby kerasukan. Ia pun meminta semua orang untuk waspada karena hingga saat ini iblis jahat sedang berkeliaran untuk mencari korban lainnya. Hello? Beberapa saat kemudian, sontak Alice pun kaget saat mendapat telepon dari sosok misterius. Dirasa prank Halloween, ia yang lelah memutuskan untuk segera molor. Di tengah malam, Alice pun terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Di tengah rasa kaget, ia yang mendengar kedatangan seseorang bergegas mengeceknya. Seketika Alice pun heran dengan seorang bocil yang masih semangat meminta permen di tengah malam. Betapa syoknya Alice saat menyadari jika orang ini bukanlah seorang bocil. Beberapa saat kemudian, rupanya sosok berselimut spray ini adalah Mikey, di mana Mikey berkata jika kini dirinya terpilih sebagai pelayan si iblis untuk menggantikan posisi Abby. Dan kini, Mikey yang tidak terima meminta Alice untuk menggantikan posisinya sebagai pelayan iblis, apalagi semua ini terjadi akibat Abby yang telah menculiknya ketika masih bocil. Mendengar hal itu, Alice yang panik langsung mengancamnya menggunakan pistol dan meminta Mikey untuk jangan mengganggu kehidupannya. My God, betapa syoknya Alice saat si iblis menampakkan diri di hadapannya. Sementara di luar, Mikey kembali teringat saat dirinya dipilih untuk menggantikan Abby. Beberapa saat kemudian, pacar Alice yang bernama Alex baru saja tiba, di mana ia sudah janjian untuk mengaduk brutal sampai pagi di malam Halloween. Namun di saat itu pula, Alex pun heran saat melihat seseorang dengan penampilan berselimut spray. Hello, Alice. I saw you. Rupanya si iblis semakin brutal saat merasuki Mikey, di mana ia akan menghabisi siapa saja yang memiliki hubungan dengan Alice. Get on it. Thanks. Singkat waktu, scene beralih pada Karen. Sontak ia pun heran saat melihat keadaan studio yang sepi. Seketika Karen pun kaget saat menemukan Diana dengan keadaan yang ripuh. Lalu tiba-tiba, No!
Laita si Cowboy, akibat kelakuannya Diana malah menjadi korban. Di saat itu pula upaya Karen untuk kabur langsung gagal saat rolling door studio telah terkunci. Beberapa saat kemudian, Karen yang panik berusaha meminta bantuan. Untung saja Alice yang baru tiba masih sempat menghentikan Mikey. Kemudian Alice berkata jika ia bersedia menggantikan posisi Mikey sebagai pelayan iblis, di mana Mikey tidak perlu lagi menjadi pembunuh untuk menggantikan kakaknya. Mendengar hal itu, sontak membuat Mikey sedikit tenang. Tapi tiba-tiba, rupanya si iblis yang masih dendam pada keluarga Abi tetap akan menghabisi Alice. Untung saja Karen pun masih sempat menyelamatkan Alice, hingga Mikey pun modar dikecup pisau psikopat Michael. Lantas, apakah teror si iblis ayam kate akan berlanjut? Ya ndak tahu, karena film pun keburu berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Intinya teror iblis yang harus darah setelah ia terbebas dari artefak berbentuk ayam kate. IMDb untuk film ini adalah 4,8 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 5,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Traumatika tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.